sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sebelum kita mulai ibadah kita, mari ada waktu teduh, ada waktu pribadi kita bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Allah Bapa untuk waktu yang indah saat ini. Kami mengucap syukur bisa menikmati hari yang indah ini, hari yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan semuanya di kaki salib-Mu. Saat ini kami mau hanya memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap hati kami. Kami mau bersukacita. Kami mau memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bumi pun bersuka
jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan. Besar kita nyatakan kekaguman kita pada Tuhan kita. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hati yang saat ini datang ke tempat rumah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layakkan kami, Engkau yang sempurnakan kami Tuhan, untuk layak berada di tempat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini sembah kami, ini doa kami, ini rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita sebagai rasa syukur kita. Dimuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Sekali lagi kita sembah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh.
Kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja dan Tuhan kami. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati ibadah pagi hari ini. Kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Allah yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan Allah yang naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita yang hari ini kita peringati. Mari saudara-saudara tengok kanan kiri, saudara berikan senyum yang terbaik. Katakan, Yesus luar biasa. Kita mau tetap memuji Tuhan dan bersuka cita.
puji nama Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saya percaya bahwa di sini kita semuanya bersuka cita. Tidak ada alasan untuk kita bersedih, berduka cita, karena kita mempunyai Allah yang hidup. Allah yang saat ini kita peringati naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Allah yang janjinya ya dan amin. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk persembahan. Mari kita persiapkan, kita memberikan yang terbaik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi yang bertugas, kami persilakan untuk persiapkan diri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mengagungkan nama-Mu, dan Engkau memenuhi setiap hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus selalu hadir di dalam setiap hati kami, yang memberi kekuatan pada kami, yang terus ada bersama kami saat ini. Saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mempersembahkan apa yang kami miliki. Engkau tahu setiap hati kami memberikan dengan sukacita, kami memberikan dengan ucapan syukur kami. Tuhan, berkati persembahan kami saat ini. Biarlah persembahan kami dapat dikelola oleh tim pengelola untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, setiap jemaat
baik yang saat ini hadir maupun jemaat yang masih melalui online. Engkau memberkati setiap usaha, bisnis, pekerjaan, apapun yang dikerjakan, Tuhan berikan keberhasilan. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih studi, masih kuliah, kiranya Tuhan memberikan kelancaran, memberkati mereka satu persatu, agar apa yang menjadi cita-cita mereka terlaksana dan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan saat ini kami mau mempersiapkan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita minta agar Roh Kudus memimpin kita semua, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar tertanam di setiap hati kita, menjadi kekuatan kita, menjadi dasar dari setiap apa yang kita lakukan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 2 yang tertulis di warta.
Semua saudara sudah memegang warta, kita akan baca bersama-sama dengan suara. Mungkin bisa ditayangkan, yang lupa mengambil warta bisa ikut membaca. Nanti hitungan ketiga kita mulai membaca dari Yohanes 14 ayat 2. Semua sudah siap? 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, sesuai dengan peringatan kita hari ini, peringatan tentang kenaikan, saya akan membacakan dari Injil Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan, saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap saudara yang mendengar dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus ini sangat luar biasa, saudara. Saudara bisa membayangkan seandainya saudara ada di situ waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu saudara akan melihat manusia terbang tanpa alat, saudara. Ini belum pernah terjadi. Kalau orang terbang pakai alat ya banyak, ya, tapi kalau tanpa alat, ya ini baru Tuhan Yesus. Bahkan keberangkatannya bagaikan kilat, saudara, ya, langsung hilang. Ya. Ini sesuatu bukti bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali Tuhan. Ini adalah bukti yang nyata. Bukti yang lain, saudara masih ingat memberi makan 5.000 orang, ini juga suatu bukti yang tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Dua bukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3, saya akan membagi dengan 4 bagian. Yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Orang Kristen itu tidak boleh menyangkal ketuhanan Tuhan kita, bahwa memang Yesus harus dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, kita harus percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kita harus memiliki keyakinan yang penuh bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Artinya tidak ada yang lain yang tidak yang kita percaya, tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang adalah Tuhan yang kita percayai. Kepercayaan kita dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ini merupakan dasar pertumbuhan iman kita, itu kepercayaan dan ketaatan yang tidak boleh dilalaikan dan harus dikerjakan.
Saudara, ini yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus dan kepada Bapa di surga. Yang kedua, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ini satu informasi bagi kita bahwa pada waktu hidup kita ini berada di dunia. Seberapa banyak di antara kita yang yakin bahwa kita ini kalau tidak ada di dunia, kita sudah punya tempat di surga. Kita harus yakin bahwa kepergian kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita. Dan dikatakan kalau tempatnya sudah jadi, Tuhan akan datang dan mengambil. Ya tinggal siapa duluan yang pulang, itu berarti rumahnya sudah jadi. Jadi kita tidak usah khawatir kalau kita masih ada di dunia ini, tenang-tenang aja saudara. Nikmati kehidupan kita di bumi ini sambil menantikan Tuhan sedang kerja buat rumah kita di sana. Karena dia katakan kalau nanti sudah selesai menyediakan tempat, Yesus datang ke dunia ini lagi, jemput dan bawa ke tempat Yesus berada, supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang tahu tentang hal ini? Di dunia ini bukan rumah kita. Ini seperti tes apa gimana Tuhan itu membiarkan kita di dunia ini. Ya. Tes yang sudah diberi ketetapan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi anak Tuhan itu di dunia ini harus mencerminkan warna keilahian dari Tuhan kita. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin dimengerti, dipahami dan dijalani. Saudara, manusia memang tidak pernah sempurna, tapi jangan selalu bilang tidak sempurna, membiarkan diri kita terus jatuh di dalam dosa, saudara. Ya, bukan seperti itu. Kita jalani, kita ini sudah tua saja, kita sering lihat orang tua masih bisa jatuh, kesandung atau gimana, sampai jatuh ya tidak masalah. Tetapi tidak ada orang tua yang lihat batu lalu ditendang dan jatuh, tidak ada. Ya kesengajaan itu tidak ada. Jadi mari kita sama-sama menghayati tentang kenaikan Tuhan kita. Ayat yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapa kita di surga. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan itu naik ke surga punya kerjaan yang besar, menyediakan tempat bagi kita sebagai orang percaya. Luar biasa. Enggak tahu Tuhan pakai pegawai pekerja dari mana atau malaikat-malaikat kerja keras untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak ada yang tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita tidak perlu khawatir, banyak artinya setiap kita sudah disediakan. Kalau belum jadi kita enggak akan dibawa oleh Tuhan. Karena Dia berjanji kalau sudah jadi Dia akan turun lagi membawa kita ke rumah yang sudah jadi. Saya ini membayangkan bahwa kita ini, saya ini pasti tidak akan pernah merasakan ada suatu kematian, saudara. Karena kematian ini hanya terjadi dilihat oleh orang-orang dunia.
Karena Tuhan berjanji akan mengambil kita hidup-hidup dibawa ke rumah Bapa di tempat yang sudah disediakan bagi kita. Bukan dibawa dalam kondisi mati, saudara. Tuhan mengambil kita dalam kondisi hidup. Ternyata yang bilang mati adalah orang-orang dunia. Orang yang mati sendiri, kalau orang yang di dalam Tuhan akan hidup selamanya. Orang yang percaya Yesus itu hidup walaupun mati. Enggak cocok kata-kata hidup walaupun mati ini, mati dan hidup tidak ada bedanya. Jadi kita ini bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup yang hanya sementara, kapan kita mati pun tidak pernah tahu, mungkin nanti, mungkin besok, mungkin 100 tahun lagi, tidak ada yang mati. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen tidak ada kematian. Ini yang luar biasa. Yang bilang mati adalah orang dunia, tetapi kita ini akan dijemput dan dibawa untuk meninggali tempat yang sudah disediakan, yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Saudara, kenaikan Tuhan itu pertama yang disaksikan oleh murid, dia terbang naik dengan secepat kilat ke surga, disaksikan oleh para murid, langsung hilang. Membuktikan bahwa dia Tuhan. Yang kedua, dia berjanji menyediakan tempat bagi kita. Dia selama kita hidup, Tuhan kita sibuk menyediakan tempat bagi kita. Di surga kelihatannya menurut ini ya enggak tahu apakah ada perumahan ataukah ada, enggak tahu kayak apa. Mari masing-masing membayangkan sendiri kalau Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yang terakhir ini, setelah selesai dalam menyediakan tempat, Yesus datang ke dunia lagi untuk jemput kita supaya dia membawa kita ke tempat yang tersedia di mana Yesus berada. Alkitab mengatakan supaya kita tetap bersama Tuhan selamanya. Saudara-saudara, seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita ini patut bersuka cita di tengah-tengah dunia ini. Apapun situasi keadaannya, karena ada sukacita yang besar di mana Yesus akan datang menjemput kita dalam situasi keadaan apapun juga. Tidak peduli apakah waktu saudara punya uang, banyak uang, saudara sakit atau sehat, tetapi pada waktu Tuhan, kalau rumah kita, rumah saudara sudah selesai dibuat oleh Tuhan, Tuhan akan turun mengambil saudara kembali. Akan ditaruh di tempat di mana Yesus berada dan Bapa berada. Ini hanya orang percaya kepada Yesus saja, bukan orang Kristen saja. Bukan orang mengaku Kristen tetapi tidak percaya Yesus. Saudara tahu bahwa iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya. Tetapi iblis enggak pernah taat, tidak mau dengar apapun juga. Kita ini adalah orang percaya yang taat dan setia. Kalau kita mau bahagia, Yesus sudah berkata, marilah hai hambaku yang apa? Yang taat dan setia. Tuhan ingin kita ini taat melakukan firman-Nya terus-menerus konsisten sampai Tuhan sendiri yang datang mengambil kita dibawa pulang ke rumah Bapa. Kita enggak tahu tempatnya, surga di mana, tempat Tuhan di mana, tempat Bapa di mana, sehingga kita harus diambil, dijemput oleh Tuhan.
Ini sesuatu pemahaman yang harus ditanamkan di dalam hati kita supaya seperti Paulus katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Paulus merasakan mengerti ini sehingga dia harus membangun pribadinya penuh dengan sukacita. Artinya bersukacitalah senantiasa itu terus-menerus konsisten bersukacita. Kalau sedih gimana? Kalau lagi punya banyak masalah, Paulus enggak mau tahu, saudara. Yang Paulus sampaikan mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak kesulitan adalah pembelajaran. Bersyukur. Kita dihadapkan banyak kesulitan sehingga kita dapat belajar lebih baik. Sama seperti anak SD, tidak mungkin bisa dikasih pelajaran SMP. Dia harus belajar 6 tahun terus-menerus sehingga meningkat kelasnya sampai dia bisa di SMP, SMA, dan seterusnya. Hidup kita adalah pembelajaran, proses untuk menjadi sempurna, perlu belajar. Karena itu kalau orang Kristen tidak pernah buka Alkitab, tidak pernah belajar. Bukan hebat, saudara, pasti nilainya jelek kalau ada ujian. Karena firman itulah yang bisa menolong kita untuk memiliki nilai yang baik. Kalau firman itu didengar, firman itu diterima, dilakukan, saudara akan mendapat nilai yang terbaik di hadapan Tuhan. Hidup ini kesempatan, saudara, enggak ada waktu lagi. Kapan kita pulang ke surga? Apakah tidur terus selesai? Seperti ibu saya malam bicara-bicara, pagi sudah tidak ada nafas, saya pegang dingin, tenang sekali. Tapi kami bersyukur karena sebelum pulang bahwa ibu saya sudah mendengar Injil. Saudara kita ini yang masih muda, kita harus tidak boleh lengah di dalam pemahaman tentang Injil. Injil itu cerita tentang Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus menderita, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Kita harus pahami siapa Yesus, kenapa dia harus mati, kenapa dia harus bangkit, supaya kita itu makin cinta kepada Tuhan kita. Kalau kita enggak paham tentang Tuhan kita, bagaimana kita bisa cinta? Alkitab katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu perlu tekad, kesungguhan hati. Kalau tidak ada tekad, tidak ada kesungguhan hati, saudara bangun tidak akan baca Alkitab, saudara. Karena lebih penting bekerja daripada baca Alkitab. Karena baca Alkitab itu bisa kapan saja, mau tidur, malam, atau nanti siang kapan aja. Seolah-olah Tuhan tidak mengatur. Tetapi kalau saudara mengutamakan Yesus pagi-pagi bertemu Tuhan, saudara punya nilai plus di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara. Oleh karena itu, saudara, kenaikan Tuhan ini untuk kita semua, tapi jangan lengah, saudara. Bahwa Tuhan juga menyediakan tempat di sana buat kita, tetapi Tuhan juga melihat kita situasi. Tuhan sedang mengatur hidup kita, Dia beserta kita, menata kita, memberitahukan kita, menginformasikan kita melalui firman Tuhan, melalui kitab suci, melalui Rasul Paulus, melalui Roh Kudus. Kita ditata di dunia ini supaya kita bisa menjadi orang yang punya nilai di hadapan Tuhan. Bukan masuk surga, saudara. Kalau orang sudah dianugerahkan yang besar itu, tentu dia juga tahu diri. Orang yang sehat, orang yang waras, orang yang punya pikiran yang normal, saudara. Kalau hidup kita digembalakan, kalau hidup kita ke depan dijanji surga, apa yang bisa kita buat dengan orang yang memberi jaminan kita? Kalau namanya Tuhan Gembalaku, kan Dia mengatur hidup kita, mencukupi semua kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan Tuhan cukupi, karena Dia gembala yang baik buat kita. Kalau sudah hidup di dunia cukup, Tuhan menyediakan tempat, aku menyediakan tempat bagimu.
Aku pergi ke sana tak bikin tempat-tempat buat kamu semua, supaya di mana aku berada, kamu berada. Kenaikan Tuhan itu memiliki makna yang besar dalam hidup kita. Karena itu kita harus hormati Dia. Kita taruh Yesus yang utama di dalam kehidupan kita. Dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman dan firman itu adalah Allah. Kita enggak boleh sembrono dengan Tuhan kita. Kalau kita mau menikmati hidup di dunia ini milik saudara. Kalau saudara mau ikut kebahagiaan Tuhan, dengar apa yang Tuhan katakan. Mari, hambaku yang baik dan setia. Kita ini diberi peluang untuk menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang terbaik, saudara. Bahagia. Artinya saudara punya uang berapapun tetap bahagia terus ya. Seneng kan? Orang lain enggak ngerti Pak Narno itu punya uang apa enggak, ya. Sehingga saudara bingung mau tak kasih enggak. Nanti jangan-jangan uangnya sudah banyak. Saya enggak tahu. Jadi masukinlah kotak. Tapi inilah kebenaran saudara. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang jamin hidup kita. Hidup kita tidak tergantung dengan di mana kita tempat bekerja. Memang kita harus bekerja supaya kita bisa makan, titik. Kalau nggak mau kerja ya jangan makan, titik. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelahmu tidak menambahinya. Saudaraku, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di surga bukan berdiam diri, tetapi melihat satu persatu menyediakan tempat di sana. Dan nanti kalau sudah selesai dia akan lihat kita. Apakah sudah baik, cocok untuk dibawa pulang. Tuhan mempersiapkan hidup kita di dunia ini supaya dia juga tidak salah terhadap keputusan pertanggungjawaban kepada Bapa di surga. Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Itu artinya Dia menggembalakan kita supaya kita bisa mempersiapkan kita, supaya kita bisa layak untuk tinggal di rumah yang sedang dibuatnya. Amin. Kita tidak bisa main-main loh saudara. Kita diberi kebebasan untuk merdeka, untuk bahagia. Tetapi ingat kita suatu saat pulang, mau kapan pulang? Tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Artinya sekarang bisa duduk, hahaha, nanti tidak ada. Ya. Ada yang satu keluarga sukacita, hahaha, jalan-jalan naik mobil bersukacita, habis semua, tinggal satu, anaknya yang paling kecil. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang kita tahu janji yang Tuhan sediakan buat kita. Yesus akan menggembalakan kita. Domba harus taat dan setia kepada gembala. Enggak ada yang lain. Pasti Tuhan kita menggembalakan di tempat yang paling enak. Di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, ya di tempat yang teduh. Saudara, kenaikan Tuhan ini mempersiapkan dan Dia akan datang kembali untuk memeriksa melihat siapa yang akan dibawa duluan ke sana. Enggak tahu. Saya sudah umur 80 tahun. Ini nyaris saudara. Nyaris sudah waktunya, ya. Mau tidak mau harus mempersiapkan lebih sungguh-sungguh. Tapi ya bersyukurlah. Pemahaman tentang hidup Alkitab katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak bisa ditawar saudara. Hidup kudus adalah tawaran yang enak dan mudah dilakukan.
Saya pikir dulu manusia itu tidak bisa hidup suci, saudara. Kalau punya pemahaman manusia itu tidak bisa hidup suci, Tuhan itu pasti apa pendusta, apa bohong-bohongan. Enggak. Kok merintahkan kok nggak mungkin dilakukan manusia. Ya. Apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti manusia bisa asal mau mengambil keputusan. Karena Tuhan sudah punya solusi, kalau kamu jatuh ke dalam dosa, aku sediakan penyucian, pengudusan. Firman Allah, mengaku diampuni, disucikan, dikuduskan. Mengaku Tuhan ampuni aku, hari ini aku berdusta, mulutku salah ngomong, keliru, aku ngapusi, aku bohong, ampuni, selesai, hidup kudus. Tuhan, aku tadi merasa enggak punya uang, ini kok ada ratusan di kantong, ini uang siapa yang tak ambil, Tuhan ampuni, ini uang siapa? Tuhan pasti dia cari, tapi sudahlah biarlah di sini saja. Tuhan ampuni saya, mau dikembalikan ke siapa, saudara? Kalau tahu kembalikan. Hidup ini diberi kesempatan memproses diri kita untuk masuk di dalam hadiratnya. Kenaikan Tuhan spesial untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau berproses seperti ini. Proses pengudusan bisa. Kalau kita jatuh ngaku dosa, banyak orang nggak tahu tuh kalau kita bisa hidup suci di dunia ini. Saudara bisa ya semua ya. Jadi jalan dalam kesucian, suatu saat kesandung dan jatuh nggak bangun lagi, saudara masuk surga, nggak usah mikir-mikir karena perjalanan hidup dalam kekudusan Tuhan. Gimana cara pengudusan? 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita ngaku disucikan dan dikuduskan, selesaikan, saudara masuk kamar, selesaikan dosa saudara kepada Tuhan, saudara hidup suci, selesai. Tinggal setiap hari dosa apa, tinggal mengakui harian, saudara. Dalam posisi kudus saudara hidup. Suatu saat kalau tidur, saudara tidak bangun, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan menyediakan rumah satu persatu. Hari ini kalau ada 40-50 orang di surga Tuhan sudah buat nama-nama, cuma dirahasiakan rumah siapa yang jadi duluan. Soalnya kalau jadi langsung dijemput, saudara. Jadi saudara tinggal pilih, Tuhan cepetin rumah saya jadi atau jangan cepet-cepet jadi rumah saya ya Tuhan, terserah Tuhan. Kalian boleh bicara dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara setiap saat, tidak pernah meninggalkan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya katakan bahwa orang percaya tidak akan pernah mati. Nikmati hidup ini sampai dijemput, karena Tuhan berjanji akan menjemput kita kalau rumah kita sudah jadi. Kapan kita dijemput? Terserah Tuhan. Yang penting kita harus dalam posisi siap. Kalau tahu-tahu rumah jadi dan kita dijemput, kondisi kita adalah kondisi yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan pernah menerjang dosa. Kalau saudara jatuh ke dalam dosa, ada pengampunan dosa. Tapi kalau itu dosa, jangan menjadi bodoh, saudara akan menerjang dosa. Karena dosa adalah melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran firman, oleh karena sudah mengetahuinya. Contoh, kalau saudara mencuri, itu dosa, saudara tidak akan mencuri. Kalau sudah tahu bohong itu dosa, saudara tidak akan berbohong. Kalau saudara tidak tahu dan itu melakukan dosa, tidak diperhitungkan oleh Tuhan apakah saudara berdosa atau tidak. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah yang sudah diketahui. Yang belum diketahui, saudara dibebaskan dari pelanggaran. Ini luar biasa, saudara. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri hidup di tengah-tengah dunia. Apa hubungannya dengan kenaikan? Supaya pada waktu Tuhan sudah menyiapkan rumah bagi kita, kondisi kita dalam posisi layak untuk tinggal di rumah Tuhan kita. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kami mau bersyukur karena kenaikan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kami mau bersyukur kami masih diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini supaya kita semua bisa menata diri kita, taat kepada firman Allah dengan setia, supaya pada waktu Yesus datang akan berfirman, baiklah hambaku yang baik dan setia, masuklah turut kebahagiaan dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan hidup untuk menata kehidupan yang lebih baik, setia dan taat kepada Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi makanan rohani bagi kehidupan kita, perjalanan hidup kita, supaya kita makin menjadi sempurna, makin menjadi layak di hadapan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, firman yang sungguh luar biasa. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa tertanam di setiap hati kita, menjadi sumber kekuatan bagi kita dan sebagai dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, waktunya saudara tinggalkan rumah Tuhan ini, saudara akan beraktivitas. Percayalah bahwa Tuhan Yesus yang akan menyertai saudara dan memberkati hidup saudara. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Ibadah telah usai, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk menyertai saudara, memberkati rumah tangga saudara, memberkati aktivitas saudara, memberkati pekerjaan, kegiatan, semua aktivitas sekolah, pelayanan, apapun yang menjadi aktivitas saudara. Yesus yang menyertai, memberkati hidup saudara. Karena Yesus datang untuk memberikan kepada saudara kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang turun kembali ke dunia ini, menyertai saudara, baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan percayalah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia menyertai dan memberkati saudara. Terimalah berkat ini dan pulanglah dengan damai. Kiranya kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan.
Yesus memberkati.